Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam ibadah online GBI Grace Community Center. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami jika Bapak Ibu dapat beribadah bersama-sama dengan kami melalui channel YouTube Grace Community Center. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus dapat bekerja dimanapun kita berada. Karena itu saat ini siapkan hati dan siapkan roh Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah ini dengan baik. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan ibadah ini, silakan tekan tombol subscribe untuk mengikuti kami di channel YouTube Grace Community Center. Dan juga jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan doa, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera ataupun juga mengirimkan pesan melalui Instagram dan Facebook GBI Grace Community Center. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa kita sudah kembali ke hari Minggu dan saatnya kita akan bersama-sama beribadah kembali dalam ibadah online kita. Yesaya 25 ayat 1 mengatakan, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu." Mari kita siapkan hati kita mau menaikkan ucapan syukur kita. Kita mau meninggikan Dia, sebab dengan kesetiaannya, Dia telah melaksanakan rancangannya yang baik buat kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia Kau, mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Kami kagum akan Kau Tuhan, sebab apa yang Kau perbuat dalam kehidupan kami begitu baik, Yesus. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buat kami terpana, Yesus. Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, mulia, Kau mulia.
panjat syukurmu. Haleluya. Pujian kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Mulia-mulia namamu, seluruh bumi sujud menyembahmu Tuhan. Glory, glory, hosana bagi namamu Yesus. Kami meninggikan namamu, sebab apa yang kau perbuat sungguh baik buat setiap kami Tuhan. Karyamu tak ternilai Yesus. Begitu mulia, begitu ajaib perbuatanmu Tuhan Yesus. Dengan senap hatimu mari kita sembah Dia, Allah yang hidup. Mulia, mulia, mulialah namamu Tuhan. Kami menyembahmu dengan senap hati, dengan senap jiwa, dalam orang kebenaran. Sebab banyak Kau yang layak, terima segala pujian, terima segala hormat. Haleluya.
Yes. Sebab Allah kita Allah yang sungguh baik. Tak pernah sekalipun dia meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dalam gelap dia setia. Dalam kelemahan kita dia sempurna. Dia Allah Immanuel. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Sungguh nyata penyertaan-Mu, sungguh nyata pemeliharaanmu dalam kehidupan kami, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel. Bapa, kami datang Yesus untuk menyembah-Mu. Bapa-Ku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus buat setiap kami. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, salah satu cara untuk kita memuliakan Tuhan juga adalah melalui pemberian kita. Tiba saatnya kita dapat memberi persepuluhan dan persembahan kita melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu.
atau juga dengan men-scan kode QR yang ada di layar. Atau Bapak Ibu Saudara dapat membawanya ke kantor gereja pada hari kerja. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau selalu menyediakan segala yang kami butuhkan. Terima kasih bahwa Engkau selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami tepat pada waktunya. Terima kasih juga Tuhan untuk benih yang Kau berikan kepada kami, baik benih roti untuk kami makan maupun benih untuk kami tabur. Saatnya Tuhan kami akan menabur benih kami Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberkati dengan limpah pemberian kami ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan, bahwa bagaimana cara pandang kita terhadap kehidupan ini akan menentukan sikap kita dan respon kita terhadap kehidupan ini. Salah satu cara pandang yang ada untuk memandang kehidupan ini adalah kehidupan sebagai ujian. Kehidupan sebagai ujian. Nah, mari kita belajar dari firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-11. Mazmur pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-7. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab, lihat, orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil. Dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Nah, hidup adalah ujian. Kalau kita ada ujian, kita berpikir, aduh jadi repot. Kita harus siap, kita harus belajar, kita harus mengerjakan sesuatu yang sulit. Tetapi, kalau misal kita sekolah tanpa pernah ada ujian, rasanya kita juga tidak mau, betul enggak? Kita jadi merasa hambar. Untuk apa kita melakukan sesuatu? Untuk apa kita mengerjakan ini? Kita tidak pernah tahu sejauh mana progres kemajuan kita. Kita tidak tahu sampai seberapa besar kapasitas kita kalau tidak ada ujian. Betul? Jadi di satu sisi ujian memang membuat kita susah. Membuat kita jadi tidak nyaman. Tapi itu kita tahu, kita hadapi karena itu penting bagi kita semuanya. Nah, Daud pada waktu itu sedang berbicara tentang adanya berita ancaman, bahaya. Orang-orang melenturkan busurnya siap memanah orang-orang benar. Artinya Daud pada waktu itu sedang dikelilingi oleh orang-orang yang berniat jahat kepadanya. Saya nggak tahu apakah itu dari Daud sendiri atau orang-orang di sekitarnya yang berbisik, yang berbicara kepada dia,
bahwa bahaya mengelilingi dia, mengitari dia, sehingga orang-orang bahkan memberi saran kepadanya, terbanglah ke gunung seperti burung. Mereka menyarankan supaya Daud lari sejauh-jauhnya, supaya Daud selamat dari ancaman. Dan ini ancaman benar-benar ada. Nah, bagaimana respon Daud? Di awal Mazmur ini dia berkata, pada Tuhan aku berlindung. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu bisa berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Tuhan adalah pelindungku. Tuhan adalah penjagaku, pembelaku. Kemudian Daud berkata di dalam ayat yang ketiga dari Mazmur 11. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Nah, apakah maksud ayat ini dasar-dasar dihancurkan? Dalam konteks ini kita lihat bahwa Daud sedang dikelilingi oleh musuh yang mengancam dia. Daud sedang dikelilingi oleh rencana-rencana jahat yang akan mencelakakan dia. Dasar-dasar yang dihancurkan ini apa? Daud menegaskan Tuhan adalah pelindungku. Terhadap ancaman, terhadap bahaya yang ada di sekitarnya, Daud berkata Tuhan adalah pelindungku. Dan kemudian dia berkata dasar-dasar dihancurkan. Apakah dasar-dasar itu? Saya berpikir dasar-dasar yang dimaksud ini adalah hal-hal prinsip, hal-hal pokok yang berkaitan dalam konteks kisah ini ditulis. Yaitu bagaimana Daud karena ada ancaman, orang lain menyarankan dia untuk terbang ke gunung seperti burung. Tapi dia berkata Tuhan adalah pelindungku. Dasar-dasar, prinsip-prinsip di sini adalah prinsip tentang Tuhan. Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang menjadi andalan, perlindungan umat manusia. Jadi, kalau dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dibuat oleh manusia? Kalau prinsip bergantung, berserah kepada Tuhan, ini dihancurkan. Kalau orang tidak lagi mengandalkan Tuhan, orang tidak lagi berserah mengandalkan perlindungan Tuhan, Daud katakan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar? Artinya Tuhanlah perlindungan kita, Tuhanlah andalan kita. Sehingga Daud berkata, kalau tanpa Tuhan, apa yang dapat diperbuat oleh orang benar? Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah saya pikir yang sedang dikerjakan oleh iblis. Yang menyerang kehidupan manusia. Iblis ingin menghancurkan dasar itu. Dasar-dasar itu adalah dasar-dasar yang mengandalkan Tuhan. Yang mempercayakan kepada Tuhan untuk seluruh aspek hidup kita. Iblis ingin menghancurkan dasar-dasar pernikahan kita, supaya pernikahan kita tidak lagi melibatkan Tuhan dalam pernikahan kita. Iblis ingin menghancurkan kehidupan moral kita,
supaya dalam moralitas kita, kita tidak melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Iblis ingin menghancurkan konsep tentang penciptaan. Bahwa Tuhan yang mencipta alam semesta, Dia yang mengatur segala-galanya ini. Dan Tuhan berdaulat penuh atas apapun yang ada di dunia ini. Dasar-dasar bahwa Tuhan yang berkuasa, Tuhan pelindung, Tuhan yang berdaulat, inilah yang ingin dihancurkan. Dan kalau sampai benar-benar hancur, apa yang bisa diperbuat oleh orang-orang benar itu? Karena itu ayat 4 coba kita perhatikan, dan ayat 5, Daud berkata begini, setelah dia berkata, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Kemudian Daud berkata, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagaimana respon Daud ketika dia mendengar saran, nasihat orang banyak untuk dia lari saja sepertinya tidak ada Tuhan bagi mereka, maka ada dua hal yang disampaikan oleh Daud meresponi ancaman kematian yang begitu nyata. Ancamannya bukan sekedar ancaman kelaparan atau ancaman apa, tetapi ancaman kematian. Itu sungguh nyata. Masalah di sekitar Daud memang sungguh nyata. Tetapi Daud mengungkapkan dua hal. Yaitu yang pertama, Allah berdaulat. Allah berdaulat penuh atas alam semesta. Allah berdaulat penuh bahkan atas musuh-musuh yang mengelilingi Daud. Allah berkuasa dan Dia berdaulat. Tetapi yang kedua, Daud kemudian mengatakan bahwa Allah menguji hati orang benar dan orang fasik. Allah menguji hati orang benar dan orang fasik. Karena itulah kita memandang kehidupan sebagai apa? Sebagai ujian. Ujian itu bertujuan untuk menampilkan, mengekspos keadaan kita yang sesungguhnya. Ketika kita meresponi keadaan kita sesungguhnya dan kita datang kepada Tuhan, kita bertobat, kita mau bertumbuh, maka kita akan mengalami pertumbuhan dan kemajuan. Kehidupan adalah ujian dan Allah menguji orang benar dan orang fasik. Kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, maka Allah menguji. Misalkan Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ketika Raja Nebukadnezar membuat patung yang sangat besar. Oleh permainan pada saat itu orang-orang yang iri terhadap Sadrah, Mesah, Abednego, maka ditetapkan peraturan supaya orang harus menyembah. Pada waktu peresmian patung itu semua orang harus sujud menyembah kepada patung ini. Tetapi Sadrah, Mesah, dan Abednego di tengah-tengah pengasingan itu sebagai orang-orang yang ditawan, dia sedang diuji oleh keadaan. Imannya diuji.
Kepercayaannya kepada Allah sedang diuji. Karena Sadrak Mesakh dilaporkan demikian, raja memberi kesempatan. Kalau engkau mau menyembah, maka engkau dibebaskan. Tetapi Sadrak Mesakh Abednego berkata, Tuanku Raja, aku tidak akan menyembah karena Allahku akan sanggup melepaskan aku dari dapur api ini. Tetapi seandainya tidak, Allahku tidak melepaskan aku pun, aku akan tetap menyembah Allah dan tidak menyembah kepada patung. Coba Bapak Ibu Saudara, seandainya tidak, kami bertiga tetap tidak akan menyembah patung. Wow. Artinya dia begitu yakin tentang otoritas Allah, tentang kedaulatan Tuhan, tentang Allah yang berkuasa. Entahkah Allah menolong atau tidak, dia akan tetap percaya kepada Tuhan. Bukankah ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara? Betul tidak? Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, masalahku ini terlalu sulit. Kalau engkau tolong aku akan hidup bagi engkau. Tetapi kalau tidak, ya sudahlah. Berarti aku akan memilih jalanku sendiri. Tergantung siapa yang menolong aku. Sadrak Mesakh dan Abednego tidak demikian. Seandainya Allahku tidak menolong kami tetap tidak menyembah kepada patung Tuanku Raja. Jadi hidup adalah ujian dan Sadrak Mesakh Abednego memberi contoh, prinsip penting bagi kita. Seandainya tidak ditolong pun, tetap percaya kepada Tuhan. Demikian juga temannya Daniel. Daniel dijebak dalam satu peraturan bahwa tidak boleh menyembah yang lain kecuali kepada raja. Tetapi Daniel tetap dalam rutinitas disiplin rohaninya. Disiplin rohani sehari 3 kali menyembah Allah. Sujud menyembah kepada Tuhan dan menghadap kepada Yerusalem. Dan ketika hal itu dipermasalahkan dan akhirnya dia dijebloskan ke dalam goa yang berisi singa-singa, maka Daniel, coba bayangkan pada waktu itu. Pada waktu ada peraturan bahwa yang melakukan penyembahan selain kepada raja akan dijebloskan kepada singa. Apakah dia tahu persis bahwa Tuhan akan tolong dia? Coba bayangkan ketika dia ditangkap. Apakah ketika dia ditangkap dia ngomong begini? Tenang, nanti singanya pasti tidak akan gigit saya. Coba, ketika dia ditangkap apa Daniel berpikir begitu? Sejarah belum pernah mencatat kejadian seperti itu. Tidak ada referensi bagi Daniel untuk berpikir seperti itu. Makin lama, makin dekat goa. Suara itu, auman singa-singa itu makin kenceng ketika Daniel makin dekat dengan goa. Itulah proses yang kita juga ngalamin, bukan? Rasanya masalah itu makin besar, makin nyata, makin jelas, deadline-nya makin dekat. Ketika kita dikejar oleh kondisi demikian, nah, iman percaya kita diuji. Apakah kita tetap berpegang kepada kebenaran, berpegang kepada prinsip percaya kepada Tuhan, atau kita menyerah? Dalam perjanjian baru tentu para murid, mereka menjadi contoh yang sangat jelas bagi kita. Mereka menghadapi aniaya, mereka menghadapi tekanan,
mereka juga takut. Tapi mereka berdoa, Tuhan berikan kami keberanian lebih supaya kami tetap memberitakan firman Tuhan. Mereka tetap maju, mereka tetap berpegang kepada kehendak Tuhan, berpegang kepada kedaulatan Tuhan yang memerintah atas segalanya sehingga dia layak untuk diandalkan. Dia layak untuk dipercayai. Mereka tidak mengindahkan diri sendiri karena mereka matanya, hatinya tertuju kepada Tuhan. Memilih untuk terus percaya kepada Tuhan. Karena itu dalam ujian kita tetap mengingat kedaulatan Tuhan. Kita tetap mengingat kedaulatan Tuhan. Allah tetap memegang kendali, mengatur segala sesuatu. Dan karena Allah berdaulat, Allah memerintah, Allah berkuasa mengatur segala sesuatu, Allah dalam maksud dan caranya selalu baik adanya. Maksud Allah selalu baik dan cara Allah selalu terbaik untuk kita. Mungkin bagi kita tidak langsung bisa kita mengerti, kita tidak bisa langsung memahami, tetapi kita percaya Dia baik bagi kita. Dia berkuasa, berdaulat, dan Dia punya tujuan yang baik bagi kita. Maksud dan cara Allah dalam hidup kita selalu baik bagi kita. Karena itu kita tetap berpegang kepada Tuhan. Kita bisa berkata bersama-sama dengan Daud, Tuhan adalah pelindungku. Karena kita yakin Tuhan adalah pelindungku ketika ujian itu datang. Kita bertahan. Kita menahan sejenak rasa sakit. Kita menahan sejenak sedikit rasa takut. Kita sejenak menahan rasa tidak nyaman. Karena hidup adalah tujuan. Hidup adalah ujian bagi kita. Hidup adalah ujian bagi kita. Kita menahan sejenak. Karena kita tahu ujung dari ujian ini. Jika kita berhasil melampauinya, tetap di dalam Tuhan, maka Tuhan akan mempermuliakan kita. Akan menguatkan, mendewasakan kita di dalam Tuhan. Dan kita selalu ingat bahwa seluruh kehidupan kita dalam kendali Tuhan, dalam kontrol Tuhan, dan Tuhan punya maksud dalam hidup kita. Kitab Kolose katakan demikian. Kolose 1 ayat 16 dan 17, karena di dalam Dialah, di dalam Yesus Kristus, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan apa? Oleh Dia dan untuk Dia. Kita diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Karena itu hidup adalah ujian. Dan Tuhan mengerjakan segala sesuatu. Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ujian itu datang dalam hidup kita, tapi Tuhan berdaulat penuh. Tuhan mengontrol segala sesuatu sehingga kita terus bertahan, kita terus menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan dan kita akan melihat melewati ujian. Kita bertumbuh semakin kuat
kita bertumbuh semakin bijak, kita bertumbuh semakin dewasa untuk memuliakan Tuhan yang telah memanggil kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semuanya. Karena itu mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan, Tuhan kami bersyukur kepadamu bahwa ujian apapun yang kami jalani, Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena itu Tuhan, kami mau tetap bertahan, kami mau terus maju di dalam Tuhan. Kami percaya Engkau yang pegang tangan kami, Engkau yang teguhkan hati kami, Engkau yang beri hikmat kepada akal budi kami, sehingga melewati ujian, melewati berbagai masalah dan pergumulan, kami semakin kuat, kami semakin bijak, kami semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk semua proses yang sedang Engkau kerjakan. Kami percaya Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau andalan dalam hidup kami. Terpuji namamu Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu. Berkati dalam usaha pekerjaan jemaat-Mu. Dalam studi anak-anak-Mu yang sedang sekolah dan kuliah. Kami semua ada di dalam Engkau untuk melayani Engkau, untuk memuliakan namamu, dan untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih, kami juga terus berdoa untuk bangsa kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan menghadapi masa liburan. Tuhan juga terus jagai bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami tetap dalam kendali Tuhan. Kami berdoa penanganan COVID-19 terus menjadi semakin baik dan semakin baik, sehingga bangsa kami dilalukan dari bahaya ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Pemimpin kami, pemerintah kami, tokoh-tokoh, orang-orang di dalam bangsa kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Engkau yang menguasai hati dan pikiran mereka untuk berpikir, berencana, mengambil keputusan, dan menetapkan langkah-langkah di dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu. Dan jemaat, mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Jemaat, Allah berkuasa. Dalam kedaulatannya, Dia menyertai kita. Karena itu, bertahanlah dalam ujian, untuk terus bertumbuh, menjadi semakin kuat, semakin bijak, dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita percaya katakan, amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.